Guys, please stop. Don't scroll, don't skip this video guys. Di mana dikatakan pada baru-baru ini Amerika Syarikat. Siapa yang tak kenal dengan Amerika Syarikat guys? Di mana Amerika Syarikat terkejut. Negeri yaitu Indonesia telah menguasai minyak dunia guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan jangan lupa untuk klik, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sentiasa memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua subscriber di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Beda Enggak? Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react, dikatakan Amerika Syarikat memang terkejut besar guys. Negeri Indonesia pada masa kini sedang menguasai minyak dunia. Bukan minyak goreng guys, bukan minyak goreng ikan masin, bukan minyak goreng ikan mentah, tetapi ini adalah minyak dunia guys. Apa-apa pun jom mari kita semak video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom kita semak video ini. Halo Bidi Girls. Kadang kita dibuat heran. Dengan kekayaan alam yang melimpah, negara kita tak kunjung mengalami kemajuan. Mulai dari kekayaan batu bara, emas, hingga minyak bumi. Mungkin belum banyak yang tahu, Indonesia memiliki beberapa kilang minyak terbesar yang jumlah produksinya sangat fantastis. Kilang minyak apa saja kah? Dan berapa hasil produksinya? Mari kita bongkar. Kilang minyak Dumai memiliki kapasitas produksi sebesar 127.000 barrel minyak per hari. Adapun produk BBM yang dihasilkan yaitu aviation turbine fuel, minyak bakar, minyak diesel, minyak solar, dan minyak tanah. Sedangkan produk non-BBM meliputi solvin, green coke, dan LPG. Sejak dioperasikan pada tahun 1971, kilang minyak telah memberikan sumbangan nyata terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, khususnya kota Dumai dan sekitarnya. Selain itu, kilang minyak yang terletak di Kepulauan Riau ini juga telah memberikan andil yang besar bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional. Kilang minyak yang dimiliki oleh PT Pertamina dan menghasilkan berbagai produk BBM dan non-BBM untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Adakah penonton di sini yang berasal dari Jawa Tengah? Kamu sudah tahu nggak? Kalau Jawa Tengah adalah daerah penghasil minyak bumi terbesar. Kilang minyak terbesar di Indonesia ada di Jawa Tengah adalah kilang minyak Cilacap. Kilang yang bernama Refinery Unit 4 Cilacap ini merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barrel per hari dengan fasilitas lengkap. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di Indonesia yang saat ini memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Kilang minyak terbesar di Indonesia selanjutnya dimiliki oleh Kota Medan. Kilang minyak yang bernama Pangkalan Brandan ini terletak di Kabupaten Langkat. Lokasinya strategis karena dilalui jalan lintas timur Sumatera dan pintu gerbang menuju Aceh. Pangkalan Brandan bisa dibilang sebagai kilang minyak yang paling bersejarah. Dahulu, Kota Medan sangat tersohor sebagai daerah penghasil minyak akibat adanya kilang minyak ini. Itulah kenapa ada celetukan si Raja Minyak dari Medan. Selama seabad lebih, Pangkalan Brandan telah menjadi simbol kemakmuran melalui kekayaan minyak buminya. Kilang minyak ini telah mengalirkan jutaan barrel per hari. Selain itu, hasil dari kilang minyak ini juga ikut menyumbang devisa sejak pemerintah Belanda, Kesultanan Langkat, hingga negara Republik Indonesia. Kilang minyak ini juga merupakan tonggak sejarah ekspor minyak Indonesia.
Sebab minyak pertama yang diekspor Indonesia berasal dari kilang Pangkalan Berandan. Momentum ini terjadi pada 10 Desember 1957 yang sekarang diperingati sebagai Hari Lahir Pertamina. Wow. Kemudian tahun 2007, kilang 1957. minyak yang sangat bersejarah dan berusia lebih dari 120 tahun ini ditutup. Habisnya minyak di perut bumi Pangkalan Berandan menjadi alasan Pertamina menutup unit pengolahan di wilayah tersebut. Sejumlah karyawan dipindahkan ke tempat lain. Bahkan sejak 2009, perumahan Pertamina dipinjamkan kepada TNI untuk perumahan marinir. Julukan Kota Minyak Medan pun kini tinggal kenangan. Kilang minyak selanjutnya, Kilang Balikpapan. sebagian besar produknya disalurkan ke kawasan Indonesia Timur dan sebagian lainnya ke Indonesia Barat, serta ada juga yang diekspor. Kilang Balikpapan meliputi area seluas 2,5 km persegi dengan kapasitas produksi 260.000 barrel minyak per hari. Tugas kilang minyak ini adalah mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Dilansir dari situs resmi Pertamina, kilang minyak ini telah beroperasi sejak 1922. Dan saat ini memasok hingga 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Lokasi kilang minyak sangat strategis untuk memasok kebutuhan BBM di kawasan Indonesia Timur. Hal ini pun didukung oleh jaringan distribusi yang baik, mencakup pipa distribusi, kapal tanker, dan moda transportasi darat. Sejak pertama kali dibangun, kilang minyak terbesar kedua di Indonesia ini telah mengalami beberapa kali perbaikan guna meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Produk-produk yang meliputi BBM seperti Premium, Kero, Solar, Pertadex, dan Pertamax, serta non-BBM seperti Smooth Fluid 05 dan LPG. Kilang minyak selanjutnya bernama Kilang Minyak Balongan, berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Kilang minyak Indramayu ini beroperasi sejak tahun 1994. Kapasitas produksi kilang minyak yang biasa, juga disebut kilang minyak Indramayu ini, mencapai 125.000 barrel per hari. Keberadaan kilang minyak Balongan sangat strategis bagi bisnis Pertamina maupun bagi kepentingan nasional. Sebagai kilang minyak yang relatif baru dan telah menerapkan teknologi terkini, Balongan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dengan produk-produk unggulan seperti Premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar Pertamina Dex, Kerosene atau minyak tanah, LPG, dan propilen. Selain itu, kilang minyak ini juga mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan sekitarnya, yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia. Kilang minyak yang selanjutnya tak kalah bersejarahnya dengan Pangkalan Berandan. Blok Cepu adalah kilang minyak tertua di Indonesia. Wilayahnya meliputi Kabupaten Blora di Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro di Jawa Timur. Kilang minyak ini sudah eksis sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya sekitar tahun 1870. Setelah kemerdekaan, kilang minyak Cepu berkali-kali berganti pengelola. Di antaranya perusahaan perminyakan teknologi minyak dan gas bumi, dilanjutkan lembaga minyak dan gas, hingga sekarang menjadi kilang PPSDM Migas di bawah Kementerian SDM. Kilang minyak ini tercatat menghasilkan 220.000 barrel minyak per hari. Jumlah ini membuat PPSDM Migas menempati urutan pertama sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia pada 2019. Meskipun terhitung kilang tertua di Indonesia, kilang minyak PPSDM Migas sampai saat ini tetap memberikan sumbangsi yang besar untuk pengembangan SDM sektor minyak dan gas. Karena bisa berfungsi sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar internasional. Yang terakhir kita beranjak ke ujung timur Indonesia. Ada kilang minyak Kasim yang dibangun di Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Kilang minyak ini mulai beroperasi sejak Juli 1997 dan dikelola oleh PT Pertamina. Kilang minyak Kasim mempunyai kapasitas 10.000 barrel per hari. Jumlah ini memberi kontribusi sekitar 15% dari total kebutuhan minyak di Maluku dan Papua.
Guys, kalau kita tengok Indonesia ini merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang memang mempunyai bekalan bahan mentah yang memang sangat-sangat besar guys. Di mana kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas, di mana para saintis telah membuat kajian terhadap bahan-bahan mentah di Indonesia, di mana bahan-bahan mentah seperti emas, seperti minyak, seperti gas dan beberapa lagi bahan-bahan mentah di Indonesia, di mana perut bumi di Indonesia ini mampu untuk memproduksikan bahan mentah dalam satu jangka masa yang panjang guys. Itulah sebenarnya kalau kita tengok kelebihan apa yang ada di bahan mentah di Indonesia berbanding dengan negara-negara yang lain. Sebab kalau kita tengok di Indonesia, muka bumi pun tak sama dengan negara-negara yang lain. Kalau kita bandingkan kualiti bahan-bahan nikel, bahan-bahan minyak mentah di Indonesia berbanding dengan negara-negara yang lain, di mana dikatakan bahan mentah di Indonesia ini mempunyai kualiti yang lebih tinggi berbanding dengan apa yang ada di negara di luar daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, kalau kita tengok hanya 7 sahaja kilang minyak yang terbesar di Indonesia. Sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi kilang-kilang di Indonesia yang dapat memproduksikan minyak. Kalau kita tengok kilang-kilang di Indonesia yang mampu untuk memproduksikan minyak, penghasilannya memang cukup-cukup banyak guys. Di mana minyak yang dihasilkan per tahun memang sangat-sangat banyak. Dan kalau kita berbalik kepada 7 kilang yang terbesar di Indonesia itu, dan ada certain daripada kilang itu yang memang sudah pun ditubuhkan ataupun sudah pun diproduksikan sejak beberapa puluh tahun yang lepas. Sampailah pada tahun 2022, penghasilan bahan mentah, penghasilan minyak terhadap kilang itu walaupun dalam satu usia yang memang cukup tua, yang mampu untuk menghasilkan minyak yang banyak seperti baru sahaja digali. Jadi guys, tiada perubahan. Jadi daripada contohlah, daripada tahun 1884 dia mula digali, di mana pelantar minyak itu mampu untuk memproduksikan jumlah yang sama sampailah pada tahun 2022 guys. Itulah salah satu kehebatan apa yang ada di Indonesia guys. Dan kalau kita tengok, jika kita bandingkan dengan Amerika Syarikat, sebenarnya Indonesia pada masa kini, jika Indonesia menggunakan segala apa yang ada di Indonesia, memang tidak mustahil bahawa perbandingan penghasilan minyak di dunia, Indonesia mampu untuk menguasai pengeluaran minyak mentah di dunia guys. Tapi mungkin kita semua tertanya-tanya, dan aku yakin dan percaya kepada semua yang sedang menonton ini pun tertanya-tanya, kemana hilangnya segala dana ataupun segala keuntungan daripada penjualan minyak, daripada penjualan emas, daripada penjualan nikel daripada Indonesia ini. Di mana hilangnya duit itu? Sejak daripada pemerintahan Presiden Jokowi, kita dapat nampak bahawa duit ataupun segala keuntungan penjualan bahan-bahan mentah itu kita dapat nampak digunakan, diselaraskan untuk pembangunan terbinanya Indonesia pada ketika ini guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.